Oke, mari kita bahas sebuah target yang jadi perbincangan hangat di kalangan investor. IHSG menembus level psikologis 10.000 di tahun 2026. Nah, dalam analisis strategis kali ini, kita akan bedah tuntas apakah angka ini cuma sekedar euforia sesaat atau memang sebuah target yang sangat mungkin tercapai kalau kita lihat data-data fundamentalnya. Jadi pertanyaan utamanya kan sekarang gini, IHSG 10.000 ini cuma mimpi para spekulan atau sebuah target yang benar-benar bisa kita ukur? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba buktikan kalau jawabannya adalah yang kedua. Ini bukan soal tebak-tebakan, tapi soal probabilitas yang terukur. Fondasi dari semua argumen ini adalah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang memasuki fase Goldilocks. Istilah ini mungkin kedengaran teknis ya, tapi sederhananya gini, ini adalah kondisi yang pas banget buat pasar modal. Pertumbuhan ekonominya cukup kuat buat bikin laba perusahaan naik, tapi di saat yang sama inflasinya jinak. Jadi Bank Indonesia nggak perlu buru-buru naikin suku bunga. Nah, kondisi inilah yang jadi karpet merah buat harga aset seperti saham untuk terapresiasi. Inti tesis kita hari ini simple aja. Angka 10.000 itu bukan angka ajaib. Itu adalah hasil logis dari pertemuan tiga kekuatan besar. Pertama, pelonggaran kebijakan moneter global yang bikin uang murah mengalir deras. Kedua, mesin ekonomi domestik kita yang terus berputar kencang. Dan yang ketiga, adanya perubahan struktural di dalam bursa kita sendiri. Tiga hal ini bertemu di satu titik dan hasilnya, ya proyeksi 10.000 itu. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari tesis utamanya. Lalu kita bedah satu persatu pendorongnya. Mulai dari likuiditas global, kita lihat mesin laba di dalam negeri, lalu kita kenalan sama arsitek baru pasar kita. Dan terakhir, tentu saja, kita akan bicara soal valuasi dan risiko, biar gambaran kita lengkap. Oke, mari kita masuk ke pendorong yang pertama dan mungkin yang paling kuat, likuiditas global. Anggap saja ini bensin atau bahan bakar utama yang akan menyalakan mesin rally IHSG. Dan semuanya itu berawal dari Bank Sentral Amerika, The Fed. Ketika The Fed mulai memangkas suku bunganya, diproyeksikan sampai ke level 3,5%, ini ibarat lampu hijau buat para manajer investasi global. Mereka akan mulai mencari cuan yang lebih tinggi di luar Amerika. Dan kemana uang itu lari? Ya, ke pasar negara berkembang yang menawarkan imbal hasil lebih menarik. Dan Indonesia jelas jadi salah satu tujuan favoritnya. Nggak cuma di luar, di dalam negeri pun situasinya mendukung. Bank Indonesia diprediksi akan mengikuti langkah The Fed dengan kebijakan yang lebih longgar. Dengan BI rate yang diperkirakan turun ke level 4,75%, biaya modal jadi lebih murah. Ini artinya perusahaan jadi lebih berani berekspansi dan masyarakat juga lebih terdorong untuk belanja. Roda ekonomi pun berputar lebih cepat. Dan buktinya, lihat saja data ini. Ini bukan lagi teori. Ketika suku bunga mulai melandai, dampaknya langsung kelihatan di arus dana asing. Kita bisa lihat ada lonjakan net foreign buy yang masif, sampai sekitar 13 triliun rupiah, baik di bulan Agustus maupun Oktober 2025. Ini adalah bukti konkret kalau banjir likuiditas global itu benar-benar sedang menuju ke pasar saham kita. Tapi, likuiditas doang kan nggak cukup ya. Uang yang masuk butuh alasan untuk bertahan. Kenaikan pasar yang sehat itu harus divalidasi oleh fundamental yang kuat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mesin laba emiten-emiten kita akan jadi penopang rally ini. Coba kita hitung sedikit. Supaya IHSG 10.000 itu terasa wajar dan bukan bubble, kita butuh pertumbuhan laba per saham atau earnings per share, EPS, gabungan itu sekitar 10,6% sampai 17,9%. EPS ini pada dasarnya cerminan dari total profitabilitas semua perusahaan di bursa. Pertanyaannya, realistis nggak sih angka pertumbuhan segitu? Dari mana datangnya? Ternyata, pertumbuhan ini sangat terkonsentrasi. Cuma dua sektor yang jadi motor utamanya. Sektor perbankan, yang bobotnya paling besar di IHSG, diperkirakan tumbuh stabil di angka 10-12%. Dan yang menarik, lihat porsi yang ini, sektor konsumer. Sektor ini punya potensi melesat jauh lebih kencang, antara 15-20%, karena ada katalis spesifik dari pemerintah. Nah, ini dia salah satu katalis utamanya, program makan bergizi gratis. Dengan anggaran yang luar biasa besar, 335 triliun rupiah, program ini ibarat suntikan dana langsung ke sektor konsumer. Bayangkan, perusahaan makanan, minuman, sampai ke rantai distribusinya, semuanya akan kecipratan. Laba mereka berpotensi naik signifikan. Biar kebayang seberapa besar pengaruh saham-saham big caps ini, coba kita lihat simulasi turbo ini. Saking besarnya bobot mereka di indeks, kalau kita ambil 4 bank terbesar, plus Telkom saja, dan harga saham mereka naik 30%, itu saja sudah cukup untuk menambah 806 poin ke IHSG. Ini bisa langsung membawa indeks kita dari 8.700 ke 9.506. Gila kan? Ini menunjukkan betapa terkonsentrasinya kekuatan di pasar kita.
Oke, selain faktor likuiditas dan laba perusahaan, ada dua arsitek baru yang secara fundamental bakal mengubah struktur dan stabilitas pasar modal kita. Mari kita kenalan sama mereka. Yang pertama adalah Danantara atau Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia. Peran Danantara ini krusial banget sebagai stabilisator pasar. Dia punya mandat untuk investasi besar di dalam negeri, jadi dia bisa bertindak sebagai pembeli siaga untuk saham-saham BUMN strategis. Ini menciptakan semacam lantai pengaman valuasi yang membatasi risiko penurunan harga. Ibaratnya, ada bantalan tebal yang siap menahan guncangan. Arsitek kedua adalah gelombang IPO raksasa atau kita sebut saja Lighthouse IPO. IPO dari perusahaan sekelas Pertamina Hulu Energy dengan estimasi kapitalisasi pasar bisa sampai 300 triliun rupiah, itu bukan cuma nambah bobot ke indeks secara instan, tapi ini juga bakal menarik kelas investor yang berbeda, yaitu dana-dana pasif global yang sebelumnya mungkin belum melirik Indonesia. Tentu, setelah kita bahas semua faktor positif tadi, pertanyaan paling penting buat semua investor adalah, di level 10.000 nanti, harganya kemahalan nggak? Dan apa saja resikonya? Mari kita kupas tuntas. Ini dia pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Kalau IHSG sampai 10.000, apakah itu artinya kita sudah masuk ke fase bubble atau gelembung spekulatif? Atau jangan-jangan itu justru harga wajarnya yang baru? Jawabannya ada di angka ini. 16,5 kali. Ini adalah proyeksi price to earnings atau PE ratio IHSG saat menyentuh 10.000. PE ratio itu sederhananya ukuran mahal atau murahnya sebuah pasar. Dan angka 16,5 kali ini ternyata sejalan banget dengan rata-rata historis IHSG. Artinya apa? Artinya, level 10.000 itu bukanlah valuasi yang super mahal, melainkan sebuah kondisi kembali ke normal, kembali ke harga wajarnya. Nah, untuk memberikan konteks, coba kita bandingkan dengan negara tetangga. Di PE 16,5 kali, valuasi pasar kita itu masih terlihat lebih menarik atau lebih murah dibandingkan dengan India misalnya, yang PE-nya seringkali diperdagangkan di atas 20 kali. Ini memberikan ruang bagi investor asing untuk berpikir, wah, lebih baik sih alihkan dana ke Indonesia yang valuasinya lebih atraktif. Tapi tentu saja, kita harus tetap objektif dan waspada terhadap risiko Black Swan, kejadian tak terduga yang dampaknya besar. Ada 3 yang perlu kita pantau ketat. Pertama, dari dalam negeri, risiko kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif bisa menyedot likuiditas dari pasar. Kedua, dari luar, kalau tiba-tiba perang dagang kembali memanas. Dan ketiga, jatuhnya harga komoditas energi secara drastis juga bisa memukul laba emiten kita. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, perjalanan menuju IHSG 10.000 ini bukanlah pertanyaan jika, tapi lebih ke bagaimana menavigasinya. Karena target ini sangat realistis, didukung oleh normalisasi valuasi, pertumbuhan laba yang jelas sumbernya, dan yang terpenting aliran likuiditas global yang sangat kuat. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Dengan semua faktor pendorong yang sudah selaras, likuiditas, fundamental laba, dan dukungan struktural baru, apakah level 10.000 ini hanya akan jadi puncak sementara, atau justru ini adalah lantai atau fondasi baru bagi dekade pertumbuhan pasar modal Indonesia yang berikutnya? Terima kasih.